Selamat hari Minggu semuanya, terima kasih udah mau hadir di tempat ini. Tema bulan ini masih tetap sama, kita akan bicara tentang stretch out. Tapi saya lagi lihat ya, bukan cuma di gereja ini ngomong tentang stretch out. Ternyata di luar-luar sana banyak gereja-gereja juga sedang membicarakan ini. Saya bergumul, saya tanya Tuhan, kenapa tema ini boleh ada? Ternyata memang Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan untuk sesuatu yang besar terjadi. Seperti yang kemarin minggu lalu Pastor Charles Bessy bilang, ada musim yang baru yang Tuhan sedang siapkan buat setiap kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang mau lakukan buat hidup kita. Mungkin kita nggak sadari karena sudah terlalu nyaman, terlalu sering mungkin ya. Dan kita jadi sangat casual dengan semua itu ya. Dengan keadaan yang ada di luar, keadaan bangsa, keadaan negara-negara gitu ya. Udahlah biasa gitu. Oh perang mah biasa. Demo mah biasa gitu. Jadi kayak nothing special gitu. Cuma saya perhatikan dan saya lihat kenapa cuma bukan kita doang, tapi banyak gereja-gereja sedang mempersiapkan jemaatnya, umat Tuhan untuk melewati hari-hari ini. Berarti something big will happen. Bukan hanya di negara ini, tapi di seluruh dunia akan ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Dan Tuhan mempersiapkan umat Tuhan untuk saat-saat yang seperti itu. Nah, makanya hari ini saya kemarin sudah dengar khotbahnya Pastor Charles Bessy. Wah, saya bilang, wow, ini kayak satu nubuatan Tuhan, ada satu peneguhan Tuhan buat Freedom Church terutama ya. Bukan hanya saya atau Pastor Michael atau volunteer-volunteer yang di sini akan Tuhan pakai. Tapi percaya dan yakin bahwa semua kita, semua ya, termasuk yang tua, termasuk yang muda, termasuk anak-anak sekalipun akan Tuhan pakai luar biasa. Bagi negara, bagi bangsa, bagi kota kita, bagi teman-teman di sekolah bahkan, bagi orang-orang dalam pekerjaan yang mereka mungkin memerlukan jawaban gitu loh. Dari semua situasi yang ada. Orang boleh panik di luar, orang boleh takut di luar gitu. Tapi kalau umat Tuhan bisa berdiri dan berkata bahwa keadaan boleh kacau di luar. Tapi pertolongan Tuhan ada buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, disitulah saya hari ini mau bicara ya, saya nggak seperti Pastor Michael ya, kalimatnya luar biasa, saya yang simple. Jadi hari ini saya bicara tentang kapasitas iman yang diperbesar oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang gini, Yohanes 16 ayat 33 katakan, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan tuh gak pernah janjiin bahwa hidup orang Kristen akan baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji bahwa hidup kita gak akan ada masalah. Hidup kita gak akan ada goncangan. Dan bahkan saya waktu itu ngomong sama siapa ya, mungkin volunteer ya, saya lupa. Saya bilang, aduh kenapa ya gitu. Tiap hari kayaknya ada aja tuh masalah. Ini selesai ada lagi PR-nya. Ini selesai ada lagi berikutnya. Kayaknya ada aja yang nunggu di depan pintu gitu kayak mau masuk gitu ya. Nah tapi firman Tuhan bilang kita di dunia ini pasti akan mengalami banyak masalah. Tapi Tuhan bilang Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Oleh karena itu saya akan membahas ada 4 hal yang harus kita perhatikan untuk iman kita diperluas. Yang nomor 1 adalah tempat yang tidak nyaman membuat iman kita tuh semakin kuat. Nah, firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 3 katakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi artinya adalah bagian-bagian iman kita tidak akan mudah bertumbuh tanpa melalui proses. Coba tanya sama Coach Glady. Kalau lagi mau memperbesar otot gimana caranya gitu. Karena saya suka kesel sama dia juga. Kadang-kadang dia, Kalia udah gak bisa 5 kilo, nambah 10 kilo gitu. Hah gitu kayak, wah berat gitu kan. Nah sometimes kita juga mengalami yang seperti itu di dalam hidup ini. Mungkin waktu kamu TK, Tuhan akan kasih kamu ujian TK. Ya kan? Waktu kamu SD, naik tuh ujiannya jadi tingkatan SD. Pelajarannya pelajaran SD. Gak mungkin waktu kamu kuliah, terus kamu dikasih ujian anak-anak TK. Gak mungkin kan? Makanya firman Tuhan bilang, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Oleh karena itu, iman kita tuh tidak mungkin biasa-biasa. Kalau kita terus ada di dalam Tuhan, kita akan terus memperkuat otot-otot iman kita lewat latihan setiap hari. Amin gak? Susah tapi kan, gak mau kan? Iya dong, pasti saya juga gak mau kalau masuk dalam masalah tiap hari capek, ya kan? Nah, tapi firman Tuhan bilang iman menjadi kuat ketika firman itu diuji dalam keadaan kehidupan. Kalau firman cuma hanya sekedar firman dan itu tidak diaplikasikan dan itu tidak diuji, itu hanya sebuah logos, hanya sebuah kata-kata. Tapi kalau firman itu melewati proses kehidupan dan kamu diuji dan kamu menang, firman itu punya kekuatan di dalam hidup kamu. Amin. Nah, lembah itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tapi lembah adalah tempat Tuhan mengajarkan kita untuk berperang. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Nah, saya kemarin search, apa sih itu gada ya? Gada itu alat pemukul yang dipakai gembala untuk mengusir hewan-hewan buas. Jadi gada itu adalah lambang kekuatan serta pembelaan Tuhan untuk melindungi umatnya dari bahaya. Sedangkan tongkat adalah batang kayu yang ujungnya melengkung untuk menuntun dan menarik domba kalau kesesat. Jadi terkadang waktu kita masuk lembah, kita masuk ujian, kita masuk cobaan, kita berasa hidup kita bakal hancur nih. Saya mungkin pernah kesaksian ini juga di tempat ini. Waktu saya dulu berarti, Mike itu 8 apa 7, 9 tahun jadinya ya? 8 tahun ya. 8 tahun pertama saya divonis kanker. Tuhan kan cuma firman ini yang Tuhan kasih buat saya. Tiba-tiba firman itu pop up di hati dan pikiran saya. Kok cuma ini Tuhan gitu. Gada dan tongkat itu yang akan menghibur. Saya bilang kok cuma firman ini. Wih, ini masalahnya kalau waktu itu zaman saya menghadapi pertama, saya selalu berpikir ini hidup dan mati loh. Ya kan, kalau di luar-luar sana bahasanya penyakit itu adalah kematian. Kita lihatlah banyak hal ya orang kesusahan, orang sampai nggak bisa napas, sampai kurus kering gitu ya. Waktu mengalami penyakit itu gitu. Tapi kok Tuhan cuma memperlengkapi saya dengan satu ayat ini. Gada dan tongkat. Nah artinya waktu itu saya renungkan artinya bahwa selama kamu menjalani ini ada firman Tuhan yang akan menuntun kamu. Ada pembelaan Tuhan atas hidup kamu. Ada penjagaan Tuhan atas hidup kamu. Walaupun, saya bilang walaupun kamu tetap harus menjalani prosesnya. Kamu tetap akan ada di lembah itu. Tapi kamu gak sendirian di lembah itu. Ada Tuhan yang memegang tangan kamu. Ada Tuhan yang memberikan perlindungan. Ada Tuhan yang menjaga hidup kamu.
Walaupun prosesnya tetap kamu harus hadapi sendiri. Karena itu tidak bergantung pada Michael Tenggala suami saya, tidak bergantung kepada anak-anak saya. Yang menentukan itu adalah saya dengan Tuhan saya. Hanya Tuhan yang dapat menolong saya waktu itu. Gitu. Nah, terkadang tempat di mana rasanya Tuhan susah ditemui adalah tempat di mana Tuhan akan bekerja luar biasa. You will see a miracle demi miracle. Every step you will see a miracle. Gitu. Ada beberapa mujizat yang saya alami waktu saya sakit. Mungkin saya udah pernah share story ini di tempat ini. Salah satunya adalah dokter pertama kali habis saya didiagnos, dia bilang, kamu akan mengerjakan kemoterapi 12 kali. Terus seperti yang orang-orang dunia ketahui di dunia kedokteran, bahwa waktu kamu kemoterapi, pertama kali pun rambut kamu akan langsung copot semua. Gitu. Tapi yang saya alami adalah sampai kemoterapi ketiga pun rambut saya masih tetap panjang. Sampai dokter aja bingung, kok rambut kamu masih panjang ya? Kata dia, malah bukan saya yang takut, dia yang takut. Gitu. Sampai waktu saya mau menjalani kemo keempat, tuh dia kayak, ya udah kamu tes ini, tes itu, tes ini, tes itu gitu. Karena dia masih nggak yakin, ini bener gak sih obatnya masuk gak sih, berjalan gak sih di pasien ini gitu. Akhirnya kemoterapi keempat mau dijalanin, dia kayak udah pesen tuh sama suster yang akan menjalani kemo saya gitu. Dia bilang, I don't know ya, mungkin dosisnya ditambah atau apa gitu. Pokoknya after kemo keempat saya kemo, terus saya pulang ke rumah, besok pagi rambut saya benar-benar copot. Di atas kasur itu, di atas bantal itu copot secopot-copotnya. Gitu. Nah, setelah itu itu sudah. Itu salah satu buat saya itu mujizat. Nah, saya juga ngomong sama beberapa orang yang mengalami kanker seperti saya. Biasanya orang yang kemoterapi badannya akan habis, berat badannya akan turun gitu. Saya tuh naik 8 kilo by the way. Saya gak kehilangan nafsu makan, saya makan dengan lahap kadang-kadang karena entah kenapa gara-gara pengobatan itu kadang-kadang jam 2 saya udah bangun, jam 3 saya bangun gitu. Nah jam 2, jam 3 itu kadang-kadang saya baca firman dan Tuhan berbicara lewat firman atas saya. Nah Tuhan menguatkan saya di situ lewat kebenaran firman. Habis itu saya makan, jam 2, jam 3 pagi saya makan. Dan kadang-kadang mama saya masih tidur karena pasti saya akan diomelin. Saya buru-buru habis makan saya cuci piring, biar mama saya gak tahu kalau saya habis makan. Jadi saya naik 8 kilo kalau gak salah waktu itu. Jadi tapi dokternya gak takut karena ya mendingan kamu naik berat badan daripada kamu turun berat badan kata dia. Oke, nextnya lagi. Terus oh iya, saya harus bone marrow. Jadi ngambil cairan sumsum dari tulang belakang. Dan itu kalau secara kedokteran orang bilang itu sakit banget. Semua orang akan bilang itu sakit banget gitu. Terus oke, saya mah kayak gitu tuh ya, saya kayak kalau disuruh ya udah ngerjain, disuruh ya udah. Tapi di hati saya agak takut. Tapi saya melangkah dengan iman, dengan berani, berpura-pura berani sebenarnya. Oke, udah gitu. Saya masuk ke ruangan, terus tiba-tiba kucuk-kucuk dokter masuk. Dokter yang datang anak muda banget. Saya bilang gila ini koas, jangan-jangan dia nggak mau ngerjain gua. Waduh, saya udah pikir ini sakit. Udah gitu ya, dokter yang datang masih muda banget. Mungkin mahasiswa kedokteran baru lulus kali ya. Saya udah takut aja. Wih, yang datang ke gua koas, jangan-jangan nih mati nih gua mati udah gitu. Udah gitu suami saya nggak boleh masuk, jadi cuma saya doang di ruangan itu. Sudah saya tidur, terus ngadep samping.
Dokternya mulai kerjain pelan-pelan. Itu suster di samping saya, ngelus-ngelus tangan saya. Sabar ya Bu, sabar ya Bu, sabar ya Bu. Sabar apaan gitu kayak gak ada apa-apa perasaan gitu. Sabar Bu, sabar. Udah ya. Jadi itu tingkatannya tuh kalau ngambil sum-sum tuh kayak masuk lagi paling dalam, baru ditarik keluar cairannya gitu. Nah biasanya yang sakit itu waktu cairannya ditarik keluar. Itu kan buat mereka ngetes gitu, cairan itu buat mereka ngetes gitu. Yang sakit itu waktu cairan itu ditarik keluar. Puji Tuhannya, di saya waktu itu terjadi, saya nggak ngerasain apa-apa saudara-saudara. Sampai dokternya, sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu? Sampai berpuluh-puluh kali. Nggak sakit. Nggak sakit. Are you sure? Yes, I'm sure. Are you sure? Yes, I'm sure. Gitu. Sampai suster aja pegang-pegang terus tangan saya. Sabar Bu. Enggak sakit gitu. Bahkan after itu, setelah diambil cairannya, susternya masih bilang gini, Bu, Ibu boleh tidur di sini sebentar. Sejam juga boleh istirahat sebentar, baru nanti pakai kursi roda keluar. Saya ngomong, enggak usah, saya jalan kaki aja, saya udah selesai. Udah ya Sus, boleh keluar kan? Boleh sih Bu, tapi nggak mau istirahat. Nggak perlu gitu. Saya mau pulang sekarang, saya bilang gitu. Saya keluar dari ruangan itu, jalan kaki, nggak pakai kursi roda. Tapi itulah mujizat di mana saya mengalami Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah demi masalah yang seharus saya hadapi. Walaupun gitu saudara-saudara, kita mengalami seperti orang dunia alami, kejadiannya sama. Tapi resultnya berbeda saudara-saudara. Waktu Tuhan bekerja di dalam hidup kita, waktu kita ada Tuhan di dalam hidup kita, walaupun kita mengalami lembah yang sama dengan orang lain, tapi resultnya beda. Karena kita punya Tuhan yang seperti dia bilang, kita punya gada Tuhan yang melindungi kita dari semua hal-hal yang jahat yang ingin menyerang kita. Nah, yang kedua adalah anugerah, iman, dan hikmat. Kenapa saya sampaikan 3 ini? Inilah yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita untuk menghadapi hari-hari ini. Anugerah itu apa sih gitu? Anugerah itu adalah kemampuan dan kekuatan Tuhan yang sudah diinstal, udah dimasukkan di dalam diri kita untuk melakukan segala hal yang mustahil, yang dunia bilang itu nggak mungkin. Itulah anugerah di mana anugerah itu sudah diberikan buat kita waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Gitu. Kalau kita nggak punya anugerah, kita akan mengalami apa yang dunia alami sama persis. Dan jujur saya bukan mau ngomong kosong atau ngomong hal yang sia-sia, tapi benar. Mungkin dunia sekarang sedang bicara bahwa hari-hari ini musim kekeringan, hari-hari ini musim kesusahan. Semua susah, PHK di mana-mana. Orang susah cari kerja. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, seperti yang di dalam Yeremia 17 ayat 78 katakan, walaupun musim kekeringan sekalipun, kamu akan tetap berbuah loh. Itu yang sedang dan sekarang sedang saya alami. Di tengah musim kekeringan sekalipun, saya berasa Tuhan memberkati saya luar biasa. Ada hal-hal yang saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, tapi ini terjadi. Ada pertolongan Tuhan, ada ketepatan-ketepatan dari Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Nah, waktu itu saya kesaksian di home base kemarin. Jadi ceritanya tuh beberapa minggu kayaknya, nggak nyampe bulan lah. Beberapa minggu yang lalu, ya pokoknya ada urusan yang harus saya selesaikan. Gitu. Lumayan besar urusannya. Sampai saya lumayan stres. Lumayan stres, lumayan terganggu juga emosinya sedikit.
gampang marah juga, senggol bacok sedikit gitu ya. Lumayan gitu. Karena sebenarnya saya nggak tahu jawabannya. Dan itu kayak it's a big problem lah. Karena kita nggak punya penyelesaiannya hari itu. Terus waktu saya berdoa, kita ngobrol sama beberapa keluarga, saudara. Oh ya udah gini aja, lakukan ini aja, lakukan itu aja gitu. Dan saya melangkah, saya coba itu gitu. Saya bikin side plan saya, oke lah saya melangkah ke situ. Tapi waktu saya berdiam diri pagi saya berdoa, Tuhan bilang gini, lunasin, selesain. Dalam hati gini, selesain dari mana Tuhan? Gak ada duitnya gitu. Lunasin gimana Tuhan caranya? Gak ada duitnya gitu. Tapi itu suara saya bilang kemarin juga ngomong sama anak-orang di home base. Suara itu sangat kecil, soft. Sangat soft banget sampai saya juga gak yakin nih suara Tuhan apa bukan gitu. Karena sangat soft gitu. Lunasin gitu. Wow, saya bilang waduh. Gue bilang ini stretch iman gue lagi nih. Karena it's a big problem buat saya, buat keluarga saya khususnya. Jadi saya bilang waduh gimana caranya nih gitu. Dan jujur saya dengan keberanian saya sampaikan itu ke mama saya dan mama saya juga stres langsung. Wah gitu kayak pati deh. Gitu. Semua stres, mama saya ada di sini dia juga denger cerita ini. Semua stres, hari itu semua stres. Karena ya ini suara Tuhan tuh kayak gak make sense gitu, gak sesuai. Terus setelah saya dengar itu, saya udah sampaikan ke mama saya tenangin dia, saya bilang oke mam kita kesini gitu. Saya berusaha untuk tenangkan dia, walaupun di dalam hati saya juga stres. Struggle banget di dalam hati saya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada telepon dari saudara saya, adik saya lah. Ngomong gitu, Ci kalau gua punya uang segini gitu, terus mau diapain ya gitu. Dia ngomong gitu. Saya lagi bilang, hah pas amat jumlahnya gitu. Pas amat jumlahnya yang saya perluin sama yang dia ngomong gitu. Akhirnya saya dengan rendah hati saya request sama dia, boleh gak gue pinjem dulu buat menyelesaikan ini gitu. Oh ya gak apa-apa silakan. Loh kok segampang itu Tuhan? Padahal gue udah stresnya berminggu-minggu gitu loh. Nah masalahnya saya ngomong gini, waktu kita menghadapi sesuatu, Tuhan tuh sebenarnya udah ada di depan kita. Dia udah punya jalan keluar buat kita. Tapi masalahnya kita mau gak duduk diem tanya Tuhan. Penyelesaiannya apa Tuhan? Jalannya kemana Tuhan? Kadang-kadang sebelum Tuhan ngomong kita udah so pinter jalan duluan. Nah itu yang membuat kadang kita nempel ke tembok. Tabrak itu tembok. Karena kita pikir ini lebih benar daripada apa yang Tuhan ngomong. Iya kan? Nah, ya ini juga satu cerita waktu saya dengan suami saya, dengan seluruh keluarga saya mengalami COVID. Kita satu rumah sama pembantu-pembantu, sama supir-supir, semua satu rumah kena COVID. Waktu itu gara-garanya Bapak Michael Tenggala naik sepeda. Tertularlah dia di tempat sepeda. Waktu dia pulang, dia cium anak perempuannya. Habis itu sorenya anak perempuannya sakit. Merahlah mukanya dengan malam-malam dengan lugunya itu anak datang ke saya bilang, "Mami, aku nggak bisa tidur semalaman." Ada apa ini? Saya bilang gitu kan. Wah, udahlah pokoknya intinya terjadilah kekacauan satu rumah. Termasuk pembantu-pembantu, supir semua kena gitu. Udah dong.
Waktu itu pilihannya cuma dua. Antara kamu ngomel, marah sama suami kamu, atau kamu duduk diam sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya, diem, jangan ngomong, jangan marah, jangan komplain. Waktu saya diem, itu hari itu saya lihat Michael udah kayak ulet bulu, udah diem, udah gak bisa ngapa-ngapain dia, diranjang. Terus hari itu pun Vanessa, dia punya saturasi udah 85. Dan kita udah gak tahu nih, waduh 85. Saya kan cuma dapat dari Joyce waktu itu ya, dokter yang datang ke rumah ya Joy ya waktu itu ya. Saya cuma dapat link itu dan saya bilang sama dokter, dok anak saya saturasi 85. Terus dia bilang, bu tolong dicek terus ya sejam sekali katanya. Terus ibu siapin oksigen ya, siap-siap kalau sampai itu perlu. Dia bilang, wah gini hari nyari oksigen di mana? Saya bilang, waktu itu kalau nggak salah juga itu hari Minggu. Saya cari sana cari sini, ada meme punya oksigen kosong, tapi nggak ada isinya. Nyari di mana isinya? Supir saya udah nggak masuk, kan udah hari Minggu. Supir saya udah nggak masuk, ngisi oksigen di mana? Saya nggak ngerti. Wah saya gimana nih Tuhan gitu. Terus tiba-tiba saya duduk diem di meja makan sambil siap-siapin obat buat semua pembantu Vanessa, Michael, semua saya pisah-pisahin. Karena di antara semua satu rumah yang kondisinya lumayan cuma saya gitu. Karena saya nggak merasa apa-apa, badannya oke-oke aja waktu COVID. Udah, saya siapin. Udah itu saya tiba-tiba kayak tergerak aja gitu. WA-an sama dokter pribadinya mama saya. Bilang, dok satu rumah kena COVID nih dok, gimana ya gitu. Wah Vanessa juga saturasi udah 85 gitu. Terus Michael juga lemes kayaknya dok. Dia bilang gini, oh tunggu sebentar katanya. Terus dia telepon saya. Lia, kamu mau gak ini Michael sama Vanessa masuk rumah sakit? Hah? Ya maulah. Zaman itu COVID Delta, siapa yang gak mau ke rumah sakit? Di rumah aja takut. Mendingan di rumah sakit ada yang jaga, ada yang kasih makan, ada itu. Ya maulah. Ya udah, sekarang kamu anterin langsung. Nyetir langsung bawa Michael sama Vanessa ke rumah sakit. Saya COVID saya nyetir. Bawa Michael sama Vanessa masuk rumah sakit. Setelah itu selesai, dia udah masuk. Terus dokternya telepon saya lagi. Saya mau cerita katanya. Dia bilang, kamu tuh orang yang Tuhan sayang banget. Hah? Kenapa emangnya dok gitu? Saya tanya kenapa? Oh ya dia bilang, itu kamar harusnya buat suster saya. Suster saya tuh punya keluarga satu udah sangat kritis. Dan dia udah datang kemari tadi siang. Tapi waktu saya periksa, saya suruh dia masuk rumah sakit, pasien menolak untuk dirawat. Jadi kamar itu kan udah disiapin, kosong. Dan saya barusan ngamuk-ngamuk sama suster saya. Lu tuh gak bersyukur banget jadi orang katanya. Itu di gawat darurat tuh ada 100 pasien yang nunggu untuk dapat kamar. Kamar ini gue udah sisain buat lu gak mau ambil. Baru gue ngomel, tiba-tiba WA lu masuk. Gue baru langsung tahu, oh ini emang kamar disiapkan untuk Lia. Katanya. Lah, kalau kita gak percaya Tuhan tuh udah ada loh di masa depan. Waktu kita ngalaminnya di sini, Tuhan tuh udah siapinnya di sini gitu loh. Ada gap di sini, gap ini harus kita isi. Gap ini harus kita isi adalah dengan kepercayaan kita sama Tuhan. Siapa lagi yang bisa menolong kita hari-hari ini kalau bukan Tuhan? Nah waktu itu pun Michael sampai ngomong, waktu itu siapa lagi yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Lu punya duit, lu punya pangkat, lu punya apapun. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, tidak ada jalan yang terbuka. Nah saya lihat di situ adalah mujizat. Setelah itu selesai, Michael sudah masuk rumah sakit.
tiba-tiba saya kena DBD di hari di mana COVID sedang berlangsung. Michael dan Vanessa masih di dalam ruang isolasi. Saya kena DBD. Saya di rumah, maksudnya saya di rumah orang yang paling tua sendiri kan, maksudnya saya yang mengatur rumah karena udah gak ada Michael, gak ada Vanessa. Saya ngaturin Daryl juga saya suruh jangan keluar kamar. Ya, saya kena DBD. Saya akhirnya dokternya gini, oke, kalau lu gitu, Michael udah boleh pulang lah katanya, ganti aja lu masuk. Lu mau gak gitu? Ya, tapi Vanessa masih lama, jadi ya mau gak mau lu harus temenin Vanessa di ruang isolasi gitu. Terus dia bilang, tapi kan saya udah gak COVID, udah dites, udah negatif. Ya terserah, tapi lu udah adain antibody katanya. Jadi lu aman sebenarnya kalau lu mau masuk ke ruang isolasi. Nah saya kasihan sama anak saya takut nanti dia satu kamar dengan orang yang gak jelas. Terus dia stres gitu. Ya udah deh dok, boleh deh masuk ke ruang isolasi aja gitu. Terus tapi dokternya ngomong lagi, kalau kamu masuk ruang isolasi, asuransi kamu gak ke-cover. Karena kamu bukan COVID, dia bilang. Ya udah gak apa-apa lah gitu. Saya pikir udah bakal gue bayar aja gitu. Tahu gak luar biasanya. Orang asuransi saya telepon. Lia, lu ada duit nih segini di asuransi lu. Lu mau pakai gak? Dia bilang gitu. Ya udah gitu kan kayak ini. Ya udahlah keluarin semua, cairin gitu. Oke. Karena waktu itu kita sama sekali gak ada yang kerja saudara-saudara. Jadi kita keluarin uang dari semua tabungan karena udah gak ada yang kerja karena lagi zaman COVID. Ya udah deh keluarin. Tahu gak yang mujizatnya? Uang yang ada di asuransi sama seperti bill yang harus saya bayarin. Persis. Itu kan namanya penyediaan Tuhan di mana saya nggak ngerti apa jalan yang harus saya ambil hari itu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan udah ada di depan. Tuhan udah ada di hari depan kita. Penyertaannya sempurna. Nah, tapi anugerah itu nggak akan bisa bekerja tanpa iman. Karena iman adalah bagian kita di mana kita mau melangkah, mengambil janji-janji yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma anugerah doang, nanti lama-lama kita keblinger. Kita harus berjalan di dalam kepercayaan kita sama Tuhan akan semua janji-janjinya. Nah, firman Tuhan di Amsal 8 ayat 11 sampai 12 katakan, karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diingini orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, dari mana asalnya hikmat itu? Hikmat itu dalam Kolose 2 ayat 3 katakan, sebab di dalam dialah, itu di dalam Yesus, di dalam Tuhan, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi terserah kita. Kita mau jadi orang bodoh terus bodoh, atau kita mau orang yang penuh hikmat dan pengetahuan, berjalan dalam tuntunan dalam hikmat Tuhan, pilihannya tuh dari kita loh. Nah, caranya untuk memperoleh hikmat ya udah melekat sama yang punya hikmat. Tinggal di dalam dekat dengan orang yang punya hikmat, yaitu Yesus sendiri. Karena walaupun hidup dekat Tuhan tuh sebenarnya bukannya alat untuk kita mendapatkan sesuatu. Karena dekat Tuhan itu sebenarnya tujuan hidup kita. Kan tujuan hidup orang Kristen apa sih? Keserupaan kan? Keserupaan dengan Yesus. Ya tujuan hidup kita sebenarnya ya serupa dengan dia, hidup mendekat dengan dia gitu. Cuma waktu kita mendekat sama Tuhan, kita peroleh hikmat, kita peroleh pengetahuan, kita peroleh anugerah. Dan firman itu yang ada di dalam diri kita, yang akan menguatkan, yang akan memimpin seperti gada dan tongkat itu.
setiap hari buat hidup kita. Jadi Mazmur 73 ayat 28 katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oke, jadi iman tanpa hikmat adalah gegabah. Tapi hikmat tanpa iman kita akan takut melangkah. Jadi diperlukan dua-duanya. Anugerah sudah diberikan, beres. Urusan Tuhan sudah beres. Tapi sekarang urusan kita, bagaimana kita menjaga iman kita. Bagaimana kita berani melangkah bersama Tuhan. Bagaimana kita memerlukan Tuhan setiap hari gitu. Nah, yang ketiga adalah kita memilih taat dan percaya. Satu-satunya respon manusia yang tepat terhadap anugerah Allah adalah iman dan ketaatan iman. Janji penyediaan Tuhan sudah tersedia buat kita. Anugerah sudah diberikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi untuk melihat mujizat Tuhan kita perlu iman untuk taat dan mempercayai setiap firman yang Tuhan firmankan sekalipun keadaan kita bukan keadaan yang terbaik. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah, saya merenungkan apa yang disampaikan Pastor Charles Bessy minggu lalu bahwa be wise, be careful dan berketetapan hati. Kalau nggak salah 3 poin itu ya. Nah, Tuhan bilang gini sama saya, penyerahan hidup bukan hanya kita bertobat dari dosa-dosa, udah itu artinya penyerahan hidup. Tapi penyerahan hidup kita adalah menyerahkan semua hal, termasuk kenyamanan. Di mana Anda nyaman, di mana hal itu menjadi Tuhan atas hidupmu, itu harus diserahin sama Tuhan. Supaya rencana Tuhan tergenapi. Karena kalau kamu ada di dalam rencana Tuhan, goncangan-goncangan yang akan kamu alami tidak akan menghancurkan kamu. Tapi goncangan-goncangan yang akan kamu alami hanya akan menyatakan kebaikan Tuhan buat dunia ini. Hanya akan menyatakan kasih Tuhan buat dunia ini. Tapi kalau kamu enggak menyerahkan apa yang menjadi kenyamanan hidup kamu, apa yang menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi mimpi kamu, kesenangan kamu yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. One day kamu akan mengalami hal yang seharusnya kamu tidak alami. Karena apa? Karena kesalahan kita sendiri, bukan karena kesalahan Tuhan. Karena saya kadang-kadang mikir, kenapa ya kalau anugerah diberikan nama semua, tapi kok nggak jalan hidup, nggak semua orang sama ya. Ada yang ditolong, ada yang nggak ditolong. Ada yang meninggal, ada yang hidup. Ada yang melihat mujizat, ada yang enggak gitu. Karena kadang kebodohan kita sendiri yang membawa kita pada hal-hal yang semestinya kita nggak alami dalam hidup ini. Nah, makanya kadang-kadang ketaatan itu termasuk kita harus diam dan percaya. Diam dan percaya itu nggak gampang loh. Diam dan percaya itu memerlukan iman yang besar atas apa yang Tuhan sudah katakan di dalam hidup kita. Nah, Galatia 5 ayat 22 versi Amplified-nya katakan gini. But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love. Love itu adalah unselfish concern for others. Joy, inner peace, patience. Nah, patience itu adalah not to ability to wait, but how we act while we waiting. Jadi adalah kemampuan kita untuk berespon waktu kita sedang menunggu janji Tuhan. Nah, respon itu penting. Jadi waktu kamu menunggu janji Tuhan, kamu mau marah, kamu mau ngedumel, kamu mau bersungut-sungut seperti orang Israel yang akhirnya nggak masuk ke tanah perjanjian. Kamu mau makin mendekat sama Tuhan dan tidak menjadi pahit, atau kamu mau keluar dari gue lagi mau keluar dari Tuhan.
karena Tuhan gak jawab-jawab gua. Gitu. Nah, respon kita menentukan apa yang akan kita alami di depan. Keputusan-keputusan kamu hari ini menentukan masa depan kamu. Jadi, putuskanlah yang benar. Jangan bertindak sembrono. Karena apa yang Tuhan janjikan mungkin kamu nggak terima hari-hari ini. Kamu mungkin dalam masa menunggu. Mungkin kamu mengalami yang namanya goncangan demi goncangan, tapi kayak jawaban Tuhan tuh belum ada gitu. Yang keempat adalah menjadi kuat dan bertindak. Saya belajar dari Yosua 14 ayat 7 sampai 12. Kaleb itu mendapat janji Tuhan umur 45 tahun. Kaleb mendapat janji Tuhan umur 40 tahun. Setelah dia mengembara 45 tahun, umur dia 85 tahun baru dia mendapatkan tanah Hebron. Dia baru mendapatkan janji Tuhan. Berarti waktu dia mengembara, coba kamu pikir aja 40 tahun kamu terima janji. Tapi kamu belum tergenapi. 45 tahun mengembara tuh di padang gurun. Padang gurun saudara-saudara. Bukannya Mesir. Bukan hidup dalam kelimpahan, padang gurun. 45 tahun kamu hidup dalam padang gurun. Tapi 40 tahun pertama Tuhan bilang kamu akan mendapatkan tanah yang subur, penuh susu madu. Tapi kok gak akan terjadi ya? Kok tidak tergenapi ya dalam hidupnya? Setelah 85 tahun janji Tuhan baru tergenapi. Tapi Kaleb dengan keberaniannya, dia berkata gini, seperti kekuatanku waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Umur 85 tahun dia tetap berkata bahwa seperti kekuatanku waktu itu, kekuatanku sekarang seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Satu, karena dia orang yang berharap pada perkenanan Tuhan. Dia bukan orang yang mengandalkan kekuatannya. Kedua, Kaleb tidak memberontak sama Tuhan. Bisa gak sih 45 tahun lu memberontak sama Tuhan? Bisa loh. Hidup di padang gurun 45 tahun. Tuhan janjiin lu dapet Hebron. Sampai sekarang belum dapat, malah di padang gurun. Bisa loh. Manusia gitu kan. Dia juga darah dan daging gitu kan. Tapi dia tidak memberontak kepada Tuhan. Yang ketiga, dia tidak takut kepada raksasa yang ada di depan dia. Waktu dia ngomong sama Yosua, situ ada orang enak, raksasa-raksasa besar, kasih ke gua sini. Gua mau masuk ke dalam. Ya kan? Nah, dia mengubah fokus dia, bukan pada raksasa, tapi dia fokus kepada perkenanan Tuhan atas hidup dia. Coba baca aja ntar di rumah ya. Boleh baca di Yosua 14 tuh, ayat 7 sampai 12. Jadi sekarang perbesar gambaran Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu. Pelajari firman Tuhan, siapa itu Tuhan. Perbesar pikiranmu dengan hal-hal rohani. Apa yang Tuhan ngomong tentang hidupmu. Janji-janji apa yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Perbesar itu, maka ketakutan, kekhawatiran, tanpa disadari akan menyingkir dari hidup kita. Karena kita lebih percaya firman daripada perkataan, keadaan dunia sekarang gitu loh. Jadi kalau kita fokus sama Tuhan, kita perbesar gambaran Tuhan di hidup kita, maka hal itu akan menguasai kehidupan kita tanpa kita sadari. Amin. Oleh karena itu, saya tetap berdoa buat setiap kita yang sedang menunggu jawaban Tuhan, yang sedang menantikan tangan Tuhan. Tetap berdoa, be bold dalam iman. Jangan pernah merendahkan. Doa sesimpel apapun. Doa apapun lah pokoknya. Kadang saya gini ya, saya aja nih kadang-kadang, oke ini waktunya udah habis tapi saya ngomong. Saya kalau doa kadang-kadang di mobil juga gini, aduh Tuhan gimana ya.
Aduh Tuhan gimana ya, ini gimana ya gitu kayak cuma gitu doang sebenarnya. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia dekat sama kita ngomong apapun dia dengar. Dan dia menjawab doa kita. Yang terpenting, jawaban itu sebenarnya sudah disediakan. Pertolongan itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mendekatlah kepada sumber kehidupan. Mendekatlah kepada firman Tuhan. Karena semua jawaban yang kita perlukan di dunia ini ada di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.